Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang analisis sintaks, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang biasanya ada di model kompilator. Untuk materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, ada beberapa materi pembahasan. Yang pertama, saya akan review kembali tentang teknik kompilasi. Selanjutnya di teknik kompilasi itu sendiri ada model kompilator, di mana model kompilator di sini biasanya digunakan salah satunya untuk mempermudah salah satu teknik kompilasi yang nantinya akan dilakukan oleh bahasa pemrograman. Jadi ada beberapa tahapan di model kompilator itu sendiri yang nantinya akan melakukan proses pengecekan terhadap source code yang sudah ditulis oleh programmer. Selanjutnya ada pembahasan tentang analisis sintaksis atau yang biasa disebut dengan analisis sintaks. Berikutnya ada pembahasan tentang derivasi dan parsing. Derivasi dan parsing atau derivasi atau yang biasa disebut dengan pohon penurunan. Selanjutnya ada konsep tentang parsing. Selanjutnya ada pembahasan tentang parsing dengan menggunakan tree atau pohon penurunan. Berikutnya ada beberapa metode parsing yang nantinya bisa digunakan. Salah satunya bisa menggunakan top down dan bottom up yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Oke, saya mulai dari konsep dari teknik kompilasi. Teknik kompilasi di sini merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber atau yang biasa disebut dengan source code-nya atau sumber code-nya. Kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang nantinya biasa disebut dengan target code atau yang biasa disebut dengan bahasa sasaran. Oke, jadi teknik kompilasi di sini merupakan salah satu teknik pembacaan suatu program, yang nantinya ditulis dalam bahasa sumber tergantung bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa yang lainnya. Bahasa yang lainnya yang biasa disebut dengan bahasa sasaran atau yang biasa disebut dengan target code. Seperti yang sudah dibahas salah satunya di materi pertemuan pertama. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompilator nanti akan melaporkan adanya keanehan-keanehan atau kesalahan yang mungkin nanti akan ditemukan oleh kompilator itu sendiri. Nanti tugas dari kompilator salah satunya akan mengecek salah satunya source code atau contohnya sintaks atau contohnya nanti bahasa yang nantinya akan ditulis oleh si programmer. Selanjutnya nanti akan dicek oleh kompilator itu sendiri. Kira-kira ada kendala atau ada salah atau enggak gitu dari bahasa sumber yang nantinya akan melakukan pengecekan itu sendiri. Proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator biasanya disebut dengan proses kompilasi atau biasanya gampangnya disebut dengan proses compiling. Ini kurang lebih yang nantinya akan kita bahas di materi pembahasan ini. Ada salah satu model, ada salah satu teknik yang teknik kompilasi terutama di model kompilator yang nanti akan dibahas di materi pertemuan ini. Salah satunya nanti akan bahas tentang model sintaksis. Oke, tentang model kompilator, kompleksitas kompilator bisa dikurangi bila perancang bahasa pemrograman mempertimbangkan banyak faktor. Salah satu tahapan di model kompilator ada yang namanya analisis leksikal atau yang biasa disebut dengan scanner. Oke, kurang lebih dari tahapan model kompilator yang nantinya akan dilakukan mulai dari program sumber atau yang biasa disebut dengan source code. Selanjutnya nanti ada yang namanya target code atau yang biasa disebut dengan program sasaran. Dari program sumber nanti akan dilakukan yang namanya proses pengecekan. Ada dua tahapan yang nantinya akan dicek, yaitu proses analisa dan sintesa. Di mana proses analisa di sini ada proses analisa leksikal, selanjutnya analisa sintaks atau yang biasa disebut dengan parser, selanjutnya analisa semantik atau yang nantinya ada pembangkit kode antara, berikutnya ada pembentukan kode, di mana pembentukan kode dan pengoptimalan kode di sini merupakan tahap sintesa yang nantinya akan
akan menghasilkan yang namanya program sasaran atau yang biasa disebut dengan target code. Oke, selanjutnya salah satu dari proses analisa yang akan kita bahas di materi pertemuan ini adalah analisa sintaks atau yang biasa disebut dengan analisa sintaksis. Sebenarnya analisa sintaksis itu apa? Analisis sintaks merupakan penelusuran sebuah kalimat atau yang biasa disebut dengan sentensial sampai pada simbol awal dari grammar itu sendiri. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui contohnya nanti bisa melakukan derivasi atau pohon penurunan atau yang biasa disebut dengan parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan pohon sintak nantinya. Jadi penelusuran melalui parsing salah satunya nanti akan menghasilkan yang namanya pohon sintak. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang derivasi atau yang biasa disebut dengan parsing. Parsing itu sendiri merupakan parsing dari sebuah kalimat adalah konstruksi atau pembentukan pohon sintak untuk kalimat tersebut. Jadi kalimat tersebut nanti ketika nanti akan diurai, dibuat yang namanya pembentukan pohon sintak nanti akan jadi seperti apa. Parsing dapat dilakukan dengan ada dua cara yang nantinya bisa dilakukan seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Yang pertama ada penurunan terkiri, simbol variabel yang paling kiri nanti akan diturunkan sampai tuntas terlebih dahulu, baru nanti masuk ke yang sebelah kanan. Selanjutnya yang kedua bisa menggunakan penurunan terkanan. Jadi kebalikannya, simbol yang paling kanan terlebih dahulu nanti akan diturunkan sampai dengan tuntas lebih dahulu, baru nanti masuk ke yang sebelah kiri. Jadi ada dua cara untuk melakukan parsing atau membuat yang namanya pohon derivasi. Yang pertama bisa menggunakan penurunan terkiri, yang kedua bisa menggunakan penurunan terkanan. Jadi kalau penurunan terkiri kita fokus ke simbol variabel yang paling terkiri terlebih dahulu sampai nanti kita rubah jadi simbol variabel tersebut nanti kita urai terlebih dahulu sampai tuntas, baru nanti masuk ke yang sebelah kanan. Selanjutnya ada penurunan terkanan. Ini kebalikannya, kalau penurunan terkanan kita fokus ke simbol variabel yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kita turunkan sampai tuntas lebih dahulu, baru nanti kita fokus ke simbol yang sebelah kiri. Oke, contoh. Kita ingin menghasilkan string, contohnya AA, BB, AA dari contohnya konteks free grammar, contohnya konteks free grammar, contohnya S di sini menurunkan, contohnya menghasilkan A kecil, A besar, dan S besar, atau menghasilkan S di sini menghasilkan A. Atau A di sini menghasilkan S besar, B kecil, dan A besar, atau A di sini menghasilkan BA. Kalau kita menggunakan penurunan terkiri, contohnya yang nantinya akan kita lakukan adalah kita turunkan, contohnya kita pecahkan untuk untuk simbol variabel yang sebelah kiri terlebih dahulu. Kita turunkan S di sini menjadi A kecil, A besar, dan S besar. Selanjutnya kita turunkan lagi A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan S. Selanjutnya kita turunkan lagi menjadi A kecil, A kecil, A kecil, selanjutnya B kecil, A besar, dan S. Selanjutnya kita turunkan lagi simbol terminalnya, nanti kita turunkan lagi contohnya menjadi simbol non terminal. Sampai nanti jadi seperti ini yang terakhir, sesuai dengan string yang nantinya akan dihasilkan. Kalau menggunakan penurunan terkanan, kita fokus ke yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kita fokus ke yang sebelah kanan sampai nanti menghasilkan string yang kita inginkan. Oke, atau bisa dilakukan dengan cara berikut. Contohnya dari contoh yang tadi, S di sini menghasilkan A kecil, A besar, dan S besar, atau S menghasilkan A, atau A di sini menghasilkan S besar, B kecil, dan A besar, atau A di sini menghasilkan B kecil dan A. Ini simbol atau. Untuk memperoleh string AA, BB, AA dari grammar di atas dilakukan dengan cara, contohnya kita langsung membuat penurunan terkiri seperti ini. Kita fokus ke yang sebelah kiri terlebih dahulu, di mana S di sini menghasilkan atau menurunkan, bisa kita menggunakan ini atau ini. Kalau menggunakan ini kan otomatis tidak bisa diturunkan lagi gitu. Makanya kita menggunakan yang penurunan A kecil, A besar, dan S. Selanjutnya kita turunkan lagi menjadi S besar, B kecil, A besar, dan S. Jadi S-nya di sini kita turunkan lagi menjadi
menjadi B kecil gitu. Selanjutnya kita turunkan lagi AA, B, selanjutnya A besar dan S. Kita turunkan lagi untuk A-nya menjadi simbol variabel. Selanjutnya yang terakhir baru nanti yang terakhir yang S di sini kita turunkan kembali. Kalau menggunakan penurunan terkanan kita fokus ke yang sebelah kanan. Kita fokus yang sebelah kanan. Jadi simbol variabel di sini S di sini menghasilkan A kecil, A besar dan S besar. Nanti akan menghasilkan A kecil, A besar dan A kecil. Jadi kita fokus ke yang sebelah kanan. Simbol yang di sebelah kanan. Simbol variabel yang sebelah kanan. Sampai nanti menghasilkan untai atau string yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, atau bisa dilakukan dengan menggunakan pohon penurunan atau yang biasa disebut dengan pohon derivasi. Seperti yang sudah saya bahas di materi pertemuan sebelumnya. Contoh, terdapat tata bahasa bebas konteks, contohnya seperti ini, sama seperti tadi. Kalau kita ingin menghasilkan contohnya untai, pengen menghasilkan pohon penurunan untuk memperoleh untai atau string AA, BB, AA, nanti seperti apa pohon penurunannya? Kayak kita bisa menggunakan cara seperti ini. S di sini kita turunkan menjadi seperti ini. S menghasilkan A kecil, A besar, dan S. Selanjutnya kita turunkan terlebih dahulu untuk A-nya. A-nya kita turunkan terlebih dahulu untuk menghasilkan simbol nanti simbol terminal. A di sini menghasilkan S besar, selanjutnya S-nya di sini kita turunkan kembali. Contohnya kita turunkan kembali menjadi A. Jadi yang pertama A, selanjutnya A, selanjutnya A di sini kita turunkan kembali, selanjutnya kita turunkan kembali menjadi A supaya nanti kita menghasilkan simbol A di sini kita turunkan kembali menjadi simbol terminal atau simbol variabel agar nanti bisa kita turunkan kembali. Jadi A kecil, selanjutnya A, selanjutnya B, A, selanjutnya S di sini kita turunkan kembali. Sehingga akan memperoleh untai, pohon untai seperti yang ada di depan ini. Oke, contoh lain diketahui grammar, contohnya kita menggunakan grammar, contohnya seperti ini, contohnya dengan I adalah simbol awal. Berikut ini kedua cara analisa sintak untuk kalimat, contohnya kita ingin menghasilkan X23B. Seperti apa caranya? Kita bisa menggunakan cara yang pertama dengan menggunakan cara derivasi atau menggunakan parsing. Tergantung kalian lebih enak menggunakan yang mana. Apakah menggunakan derivasi atau menggunakan parsing. Kalau menggunakan derivasi ya seperti ini. Kita turunkan contohnya I, kita turunkan menjadi IH seperti ini. Kita turunkan menjadi H atau kita turunkan menjadi IH atau kita turunkan menjadi IA gitu. Dan seterusnya. Selanjutnya H kita turunkan menjadi A atau turunkan menjadi B atau turunkan menjadi C atau sampai ke Z. A kita turunkan menjadi 0 atau 1, 2 atau sampai ke 9. Oke, sehingga nanti akan menjadi seperti yang ada di depan ini. Atau kita menggunakan parsing, pohon penurunan seperti yang ada di depan ini. Yang pertama I kita turunkan menjadi I dan H, selanjutnya I besar di sini kita turunkan kembali menjadi I dan A, karena di sini kan ada kan ya atau. Selanjutnya I di sini kita turunkan kembali menjadi I dan A besar. Selanjutnya I di sini kita turunkan menjadi H, baru selanjutnya H kita turunkan menjadi X supaya sama seperti ini. Selanjutnya A di sini kita turunkan menjadi angka 2. A besar kita turunkan menjadi 3, selanjutnya H besar kita turunkan menjadi B. Ini kita bisa menggunakan cara seperti ini. Mau kita menggunakan derivasi atau menggunakan parsing. Selanjutnya contoh 2 terdapat tata bahasa bebas konteks. Kita contohnya menggunakan parsing dengan tree. Mungkin lebih enak menggunakan tree. Terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi sebagai berikut. Dengan simbol S, contohnya S di sini menghasilkan A dan B, A, B besar. Selanjutnya A menghasilkan A kecil dan A besar atau menghasilkan A. Selanjutnya B di sini menghasilkan B kecil dan B besar atau menghasilkan B. Maka jika ingin dicari gambar pohon penurunan dengan string contohnya AA, BB, B-nya 3, nanti seperti apa caranya? Hasilnya contohnya seperti ini. Jadi S di sini kita turunkan menjadi AB seperti ini. Baru selanjutnya A di sini langsung kita turunkan menjadi simbol non terminal. Selanjutnya A di sini kita turunkan menjadi simbol terminal jadi AA. Selanjutnya B di sini kita turunkan kembali. Kita turunkan kembali menjadi BB di sini kan ada kan ya. B kecil dan B besar. Jadi harus sesuai dengan aturan ini. Selanjutnya B di sini kita simbol turunkan lagi menjadi B
kecil dan selanjutnya dan B besar, baru yang terakhir kita turunkan menjadi B kecil. Kurang lebih seperti ini untuk parsing dengan menggunakan tree untuk menghasilkan pohon untai AA, B, B, B contohnya. Selanjutnya contoh ketiga, terdapat tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi sebagai berikut. Ini contohnya aturan produksinya. Gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai. Di sini A-nya ada 3, B-nya ada 2, A-nya ada 1, selanjutnya B-nya 3, dan terakhir A. Versi 1 kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita turunkan sesuai dengan ini. Kalau memang ada yang nggak ada yang terlewati, contohnya berarti kita ulangi kembali gitu. Kita bisa menggunakan versi 1. Jadi nanti akan menghasilkan A, B, 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 B ya, B, A, selanjutnya A-nya 3, selanjutnya B, B, selanjutnya A kecil, selanjutnya B, baru nanti ke sini. B, B, dan terakhir ada A. Kita bisa menggunakan versi 1 atau bisa menggunakan versi kedua. Versi kedua ya kurang lebih seperti ini. Lebih enak menggunakan cara yang pertama atau bisa menggunakan cara kedua. Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang mungkin akan bisa kita temui untuk membuat yang namanya parsing dari tree yang nanti akan kita buat dengan menggunakan tata bahasa bebas konteks sendiri. Contoh keempat, contohnya ada aturan tata bahasa bebas konteks, gambarkan pohon penurunan untuk menghasilkan BB, AB, AA, dan BA. Nanti kurang lebih akan menghasilkan seperti ini. BB, selanjutnya AB, sini dulu ya. AB, selanjutnya AA, dan terakhir BA. Oke. Ini contoh kelima, tidak jauh berbeda untuk menghasilkan ACD. AC di sini kita turunkan menjadi AB. Berarti kan di sini ada nih. Selanjutnya B di sini kita turunkan menjadi C. Selanjutnya kita turunkan menjadi C dan kita turunkan menjadi D. Ini kalau menggunakan cara seperti ini. Oke. Ada lagi contohnya, contoh yang ke-6 sebenarnya tidak jauh berbeda. Berikutnya ada metode parsing. Metode parsing ada 2 metode parsing yang nantinya bisa kita gunakan, bisa menggunakan top down dan bottom up. Top down parsing di sini maksudnya apa? Parsing dimulai dari simbol awal S sampai dengan kalimat X. Jadi yang kedua ada bottom up. Bottom up kebalikannya, parsing dimulai dari kalimat X sampai nanti simbol awal S. Oke, ada 2 kelas metode parsing. Yang pertama top down, kelas untuk yang top down di sini nanti kita bisa menggunakan kelas dengan metode backup. Backup di sini bisa menggunakan metode brute force. Yang kedua bisa menggunakan kelas metode tanpa backup. Nanti kita bisa menggunakan metode recursive descent. Ini yang nantinya yang akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama kita bahas tentang metode top down dengan menggunakan metode brute force. Maksudnya apa? Kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Oke, metode brute force tidak dapat menggunakan grammar rekursif kiri, yaitu grammar yang mengandung produksi rekursif kiri atau yang biasa disebut dengan left recursion. Produksi rekursif kiri akan menyebabkan parsing mengalami looping tak hingga. Oke, contoh diberikan grammar, contohnya ada grammar, contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan A, C, C, D. Oke, dari kasus yang ada di depan ini, nanti kita bisa turunkan contohnya S menghasilkan A kecil, A besar, dan D. Oke, X sama dengan A, C, C, D. Jadi, mulai dari yang pertama S kita turunkan hasil input sisa CCD gitu. Penjelasan gunakan produksi S pertama, masukkan simbol terkiri kalimat sebagai input. Jadi kita gunakan contohnya A kecil, A besar, dan D. Ini berarti yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita turunkan kembali yang simbol terminal ya, atau simbol variabel. Simbol variabel kita turunkan akan menghasilkan contohnya AC. Sisanya CD gitu. Terus nanti akan kita lakukan contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya kalau seperti ini tidak berhasil menyelesaikan kalimat dengan A kecil, A besar, dan D karena kan tidak selesai itu, cuman sampai sini doang. Jadi kita bisa menggunakan yang kedua yaitu AB. Yang ini kan nggak bisa nih.
nanti akan menghasilkan X sama dengan ACD. Jadi S di sini kita turunkan menjadi A dan B. Yang pertama kita turunkan yang B-nya terlebih dahulu. B-nya terlebih dahulu kita turunkan menjadi yang pertama kita selesaikan contohnya S di sini menghasilkan A kecil dan B. Selanjutnya B di sini kita turunkan menjadi C, D. Hasilnya AC, inputnya AC gitu. Inputnya kan AC gitu. Sisanya adalah CD dan seterusnya. Jadi kalau menggunakan cara ini nanti akan menyelesaikan kasus yang tadi sudah kita tentukan akan menghasilkan X sama dengan ACCD. Berarti ACCD kurang lebih seperti ini. Berhasil menyelesaikan kalimat dengan AB. Berarti ini yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya metode brute force tidak dapat menggunakan grammar rekursif kiri, yaitu grammar yang mengandung reduksi rekursif kiri. A menghasilkan A besar dan A. Produksi rekursif kiri akan menyebabkan parsing mengalami looping tak hingga. Ini kendalanya. Oke, contoh diberikan grammar seperti ini, gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Seperti apa nanti hasilnya? Oke, nanti akan menghasilkan seperti ini. Akan terus melakukan looping. Jadi ini tidak bisa digunakan. Agar tidak menghasilkan looping tak hingga, grammar rekursif kiri harus ditransformasi. Untuk contoh di atas, transformasi seperti merubah produksi A nanti akan menurunkan A besar dan B kecil menjadi A menurunkan B kecil dan A besar. Ini yang nantinya akan bisa kita gunakan. Selanjutnya, kelas metode tanpa backup. Kelas metode tanpa backup untuk top-down metode recursive design. Termasuk metode recursive design adalah kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai 2 buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa parsing tidak akan dilakukan. Oke, ketentuan produksi yang digunakan di metode recursive design adalah jika terdapat 2 atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter pertama dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Ketentuan ini tidak melarang adanya produksi yang bersifat recursive kiri. Oke, contoh diketahui grammar contohnya seperti ini. Gunakan metode recursive design untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Nanti kita bisa contohnya melakukan seperti ini. Hasilnya seperti apa? Inputnya sisa AB. Penjelasan masukkan simbol terkiri kalimat. Sebagai input, gunakan produksi S dengan simbol pertama ruas kanan A. Hasilnya adalah A, inputnya adalah A. Sisanya adalah C. Gunakan produksi B dengan simbol pertama ruas kanan sama dengan C. Karena produksi demikian, maka parsing gagal dilakukan. Ini yang untuk yang metode yang kedua yang nantinya bisa digunakan yaitu menggunakan metode top down dengan menggunakan metode recursive design. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.